Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Dwi Ananda dari kelas 2024I dengan NIM 356. Di sini saya akan mereview konferensi pers tentang pengungkapan judi online. Berikut cuplikan yang akan saya tampilkan. Tentu saja kami sampaikan ya, bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82/78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka. Seperti yang bisa kita lihat dari konferensi pers yang dinarasumberkan oleh Wakasat Irjen Pol Asep Suheri tentang tindak pidana perjudian online untuk mengungkapkan kasus judi online sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka melaksanakan program Astacita Presiden Prabowo, yaitu untuk memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Polri telah mengungkapkan perkara judol di situs 82/78 dan tertangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 warga asing dan 6 warga Indonesia serta omset miliaran rupiah. Situs ini berskala internasional yang mana jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina. Dan dari situs ini terdapat sekitar 85.000 server dari warga Indonesia. Dari konferensi ini juga diberitahu tersangka yang diringkus yaitu Hartono Abdijaya sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit dan Christian, Alice, dan Ellen yang merupakan petinggi sebuah perusahaan penyedia keuangan dan merchant. Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka masuk DPO yaitu Ina Juliani dan warga negara Cina alias Max. Tersangka Max berperan sebagai koordinator dan memberi perintah kepada tersangka HAJ untuk membuat perusahaan penyedia jasa keuangan situs slot 82/78 di Indonesia. Ancaman hukuman pidana kepada pelaku dari kasus ini paling lama 20 tahun. Ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 20 tahun. Dari konferensi ini saya bisa menganalisis beberapa kelebihan seperti pengungkapan fakta yang jelas kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terdapat pengungkapan penting tentang peran pelaku dan menunjukkan dengan jelas penyitaan barang bukti berupa uang sejumlah 70 miliar dan barang bukti beberapa alat elektronik yang digunakan untuk mengakses judul ini serta beberapa kendaraan, serta menekankan ancaman 20 tahun penjara yang mana ini akan memberikan gambaran tentang dampak besar dari kasus ini. Selain itu, dalam konferensi pers dihadirkan juga penerjemah bahasa isyarat yang memungkinkan bagi masyarakat penyandang disabilitas bisa mengerti dan mengetahui kasus yang sedang diusut. Untuk kekurangannya ada pada minimnya transparansi lanjutan sehingga membuat masyarakat merasa informasi yang diberikan kurang lengkap dan kurang mendalami aspek-aspek penting seperti bagaimana proses penangkapan, pencegahan ke depannya, dan kurang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya judul ini. Ada juga informasi sensitif yang dibilang bahwa situs ini bisa login tanpa email dan no HP dengan deposit 10.000 dan situs ini tersebar di berbagai platform sosial grup Telegram. Situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Mungkin dengan informasi seperti ini bisa menarik sebagian masyarakat yang tertarik terhadap judul. Apalagi loginnya juga tidak memerlukan data-data dan menganggap cara login seperti ini lebih aman dan akan sulit dilacak. Juga bisa jadi mereka memiliki persepsi bahwa yang ditangkap hanya bandarnya saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.